Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianta Putra, dan kali ini kita akan bahas mengenai RR di dalam Forex atau cara mengelola risk ratio di trading. Kemarin banyak sekali komentar-komentar di TikTok ya, saya bahas mengenai RR. Sebenarnya sebelumnya saya itu ngomong kalau ya mungkin aja pakai RR negatif ya, atau 2:1, duanya itu risknya atau stop loss-nya, satunya itu take profit-nya, ya mungkin aja kayak gitu. Tapi banyak warga TikTok yang nggak terima kayak gitu ya, malah dikira kayak main binomo gitu RR-nya. Padahal yang dimaksud RR di dalam trading forex itu ya jarak stop loss-nya berapa pip, terus kemudian take profit-nya berapa pip kayak gitu ya. Mungkin aja untuk kita pakai stop loss itu jauh dari open posisi yang kita pasang. Terus kemudian mungkin juga ya take profit yang kita pasang itu lebih dekat, karena cenderung malah yang lebih dekat itulah yang cepat kena ya. Dan kalau udah cepet kena, ya udah kita bisa trading di aset yang lain, atau trading di kita bisa open posisi di tempat yang lain seperti itu ya. Jadi kayaknya agak salah paham nih di TikTok ya. Mungkin dari video ini semoga bisa menjelaskan mengenai yang dimaksud dari RR itu sendiri ya. Nah, jadi kalau di dalam trading forex kita udah tahu ya, untuk risk reward itu ya menentukan rasio antara stop loss-nya itu jaraknya berapa, take profit-nya itu jaraknya berapa gitu ya. Tapi ada dua cara ya sebenarnya untuk menentukan jarak stop loss dan juga take profit itu. Intinya adalah dua cara untuk menentukan exit posisinya ya. Kita bisa pakai rasio itu tadi. Saya pakai coret-coret di sini ya supaya bisa lebih gamblang untuk menjelaskannya. Pertama, caranya adalah dengan menggunakan risk ratio. Oke, tulisan saya jelek ya. Jadi bisa pakai yang di depan ini risk ya, yang di belakang rasio. Patokannya kayak gitu. Bisa pakai 1:2, berarti 1 itu resikonya, 2 itu take profitnya. Contohnya kita mau pakai satunya itu stop loss-nya itu berapa, 100 pip, take profitnya 200 pip. Tuh, enak kan kalau menentukan kayak gini, cuman tinggal dijumlah-jumlahkan angka belakangnya doang dari open posisi yang kita buka gitu ya. Terus kita bisa pakai RR 1:1 ya. RR 1:1 ini berarti let's say kalau kita pasang stop loss itu 100 pip, malah 10 pip. Nah, ini 100 pip, TP-nya itu 100 pip juga ya. Kayak gitu ya, atau 200 pip, TP-nya juga 200 pip kayak gitu ya. Bebas. Risk ratio itu kayak gini, atau 1:3 atau 3:1. Kalau 3:1 kayaknya ya terlalu jauh ya. Ini malah kayak kita trading di kontra trend banget, dan kita berharap marketnya itu berbalik arah. Let's say 2:1 lah ya, 2:1. Ini biar lebih jelas, not recommended, paling enggak 2:1 ya. Terus kemudian 1:10 kalau bisa ya. Kalau 1:10 ini berarti trennya benar-benar jelas naik kayak emas. Kalau teman-teman beli di tahun 2023 ya, ini 1:10 oke lah kalau teman-teman mau itu. Tapi kalau udah kayak gini, udah 1:10, mendingan pakai trailing stop sekalian ya. Jadi stop loss-nya kalau kena stop loss itu langsung profit, bukannya rugi tapi malah langsung profit kayak gitu. Nah, kalau teman-teman belum tahu juga mengenai trailing stop, cari di YouTube saya, searching trailing stop kayak gitu ya. Teman-teman akan menemukan penjelasannya yang lebih detail itu kayak gimana. Nah, terus kemudian ini cara yang pertama, bisa pakai risk ratio. Cara yang kedua adalah bisa pakai support dan resisten ya, SNR lah biar
gampang ya nulisnya, SNR, support ataupun resisten. Berarti kita meletakkan level take profit dan juga resisten, take profit dan juga stop loss-nya itu berdasarkan zona support ataupun resisten. Caranya gimana? Nah, kita harus belajar dulu bagaimana cara menentukan support dan juga resisten. Ini saya buka MetaTrader-nya di mana ya? Oke, akun di sini. Oke. Nah, untuk menentukan stop loss, untuk menentukan support dan resisten itu ada banyak cara. Pertama, yang paling umum, yang paling simpel, dari puncak dan juga lembah di market. Yang kedua bisa pakai indikator, ya. Yang ketiga bisa pakai pivot point, kalkulator pivot point. Terus kemudian yang keempat bisa pakai Fibonacci. Lalu masih banyak ada cara-cara yang lainnya ya, dari bisa pakai price action dan lain-lain sebagainya. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu pakai puncak dan lembah yang paling simpel dan gampang, ya. Teman-teman tinggal pakai garis mendatar di sini. Cari garis mendatar di MetaTrader-nya, terus kita cari level support ataupun resisten terdekat dari harga aktual, di sini ya. Misalnya ini harga aktual, kita cari puncak di bawahnya. Oke, ada ini ya. Kalau ini terlalu dekat misalnya, kita bisa geser. Oke, kita cari puncak yang ini aja. Oke lah, kita pakai di sini. Oke ya, seperti ini. Terus kemudian atasnya berarti resisten ya, kita cari resisten puncak terdekatnya ini sebenarnya. Atau kalau nggak pakai puncak, pakai lembah juga bisa ya, kita pakai lembah ini. Nah, kayak gini. Ini jadi level support ataupun resisten terdekat. Jadi kalau misalnya teman-teman entry posisi buy di sini, misalnya teman-teman entry posisi buy di sini ya, buy di sini, terus take profitnya di mana? Ya di sini, TP-nya di sini ya. Ini targetnya di sini, terus kemudian stop loss-nya di sini ya, stop loss-nya di sini. Kita udah nggak mikir lagi risk and reward ratio pakai angka-angka 100 pip, 10 pip dan lain-lain sebagainya seperti itu. Ya tinggal dilihat dari bentuk puncak dan lembahnya dari market ini kayak gitu ya. So simple sebenarnya. Ini beda dengan binary option atau binomo dan lain-lain sebagainya. Untuk menentukan stop loss dan juga take profitnya bisa dengan cara seperti itu. Nah, menggunakan risk and reward ratio, melakukan risk reward itu bukan hanya soal kita menentukan stop loss dan juga take profit aja, tapi lebih ke money management juga bisa berpengaruh juga ya. Money management kalau yang saya ajarkan itu ada internal dan juga ada eksternal ya. Kalau internal, nah teman-teman tahu lah ya, kita menggunakan berapa lot kayak gitu. Terus kemudian untuk take profit dan stop loss itu juga masuknya ke money management internal sebenarnya ya. Terus kemudian untuk pakai marginnya berapa, yaitu berarti masuknya ke lot ya, dan seperti itu. Pokoknya internal itu adalah yang pas kita melakukan trading. Eksternalnya apa? Sumber dananya dari mana? Itu juga ada trik-triknya kayak gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah ya, supaya nggak panjang video ini. Jadi kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Semoga membantu buat teman-teman terutama di TikTok ini untuk paham mengenai risk and reward ratio, caranya menentukannya seperti apa dan lain-lain sebagainya seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa langsung akses aja di gainhunter.com/free. Linknya ada di caption video ini. Silahkan teman-teman langsung akses di situ. Ada grup trading juga ya, yang isinya sinyal trading, analisa fundamental, analisa teknikal, dan juga teman-teman akan dipandu buat belajar trading dengan benar. Itu. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.